Pastor. Ibu Pastor. Pagi, Pastor. Nah, untuk mempermudah kita matikan dulu kita punya mikrofon. Lalu kemudian nanti kira-kira 5 menit lagi sebelum akan memulai topik, saya akan minta kita screenshot ya, supaya kita tahu kehadirannya, kita bisa ngecek. Nah, yang pertama saya mau mengucapkan terima kasih pada kalian karena sudah memasukkan tugas video, tanda bahwa kalian kreatif ya, kalian sudah bagus ya, buat bagus. Nah, saya jadi terdorong kan, jadi saya juga harus bikin nih, tidak mau kalah nih dengan kalian. Nah, karena itu pada yang lalu saya sudah minta kalian untuk melihat satu rekaman tentang magisterium ya, itu yang juga akan menjadi bahan kita. Jadi silakan nanti kalian lihat ya, saya buat tidak publik ya, supaya kita sendiri ini ya, sehingga tidak kejar supaya banyak yang lihat, enggak usah ya, tapi supaya kalian belajar ya, kalian bisa lihat jadi di dalam video yang saya kasih itu, saya sudah terangkan tentang magisterium ya, pengertian magisterium itu apa ya. Magisterium adalah jabatan mengajar dalam hal ini yang khusus diberikan kepada para pengganti para rasul, yaitu uskup dan paus ya. Nah, jabatan mengajar ini berhubungan dengan apa yang disebut dengan tugas Kristus yang diberikan oleh Kristus kepada setiap orang yang dibaptis. Pada saat dibaptis ya, tugas sebagai nabi, tugas sebagai raja, dan tugas sebagai imam. Nah, tugas sebagai raja, imam, dan nabi itu menjadi tugas semua orang ya, tugas semua anggota gereja. Tetapi ada orang-orang di antara orang-orang yang semua umat beriman, ada orang yang khusus yang mendapat jabatan untuk mengajar. Kenapa? Harus ada di antara kita yang bisa mengatakan sebuah ajaran ini otentik, sebuah ajaran ini sungguh-sungguh ajaran yang benar ya, ajaran yang bahkan definitif ya, mengikat yang lain. Nah, karena itu lalu inilah tugas dari magisterium. Harap kalian sudah lihat itu. Ini saya tidak akan mengulang lagi secara detail, tetapi secara singkat, tugas magisterium itu apa? Yang pertama, dia harus menjaga wahyu. Yang kedua, menerangkan ya, supaya itu diimani ya, dan berbuah. Dan yang berikutnya juga menjaga supaya jangan sampai ada kesesatan ya, jadi menjaga dari kesesatan. Itu dia. Jadi kira-kira itu ya. Jadi menerangkan, meneruskan, menjaga ya, lalu kemudian jangan sampai ada kesesatan. Dan yang paling penting tadi, yang nomor 2 tadi, tugas supaya berbuah. Ya, supaya apa yang diimani dia juga berbuah di dalam kehidupan. Gitu. Lalu kemudian pembagiannya ada yang namanya extraordinary magisterium. Extraordinary berarti luar biasa, yaitu di saat paus atau Dewan Para Uskup bersama paus menetapkan ajaran secara meriah, secara mengatakan bahwa ini wahyu, bahwa ini sungguh-sungguh merupakan bagian dari wahyu. Nah, itu lalu kemudian disebut extraordinary ya. Jadi biasanya paus ex cathedra ya, paus dari tahtanya dengan kekuasaannya mengatakan ini dia. Lalu kemudian Dewan Konsili juga mengatakan bersama-sama dengan paus menentukan satu ajaran, itu namanya extraordinary. Tapi yang kedua ada yang namanya magisterium ordinary, yang biasa ya, itu di mana paus menulis ensiklik misalnya, atau paus menulis apa ya, dari uskup-uskup juga ya, menulis sesuatu, mengajar sesuatu ya, tugas dalam rangka menjaga ya, itu tidak extraordinary tetapi dia lakukan biasa. Ya, itu dari segi cara mengungkapkannya. Dari segi isinya bisa dibagikan menjadi ajaran magisterium infallibilis ya,
Dan yang kedua, ajaran magisterium otentik yang biasa. Kalau infallibilis berarti tadi ya extraordinary mengatakan ini tidak dapat sesat, ya dinyatakan secara meriah bagikan dogma ini dia tidak dapat sesat. Itu kira-kira ringkasan dari video yang sudah saya buat ya gitu. Jadi saya harap bahwa kalian bisa melihatnya lagi ya. Nah, ini mengenai infallibilis, mengenai otentik ya. Infallibilis berarti kalau ajaran itu dinyatakan sebagai ya bagian dari wahyu ya, dan harus diimani secara iman ilahi dan Katolik. Baik, sampai di situ apakah sebelum kita masuk di dalam bagian berikut ada pertanyaan? Jadi kita mulai dengan pertanyaan kalau misalnya ada. Saya persilahkan. Kalian bisa juga menggunakan fasilitas raise hand ya supaya untuk mau bertanya. Kalau tidak, saya akan teruskan ke bagian yang kedua dari bagian magisterium ini. Oke, baik. Kalau tidak ada, saya akan teruskan ya. Nanti kalian kalau ada kesempatan lagi, saya juga persilakan Anda bisa bertanya. Saya sekarang mau presentasikan bagian kedua dari magisterium ya, tema magisterium. Iya. Saya harap kalian sudah bisa melihatnya semua. Baik, inilah bagian kedua dari magisterium. Kita akan berbicara mengenai topik yang keempat, 5, 6, dan 7. Di bagian sebelumnya kita sudah membicarakan tentang pengertian, tentang tugas, dan tentang jenis magisterium. Lalu sekarang kita akan berbicara sikap kita terhadap ajaran magisterium atau efeknya. Lalu kemudian hubungan antara magisterium, kitab suci dan tradisi, dan kemudian bagaimana urutan-urutan dari ajaran magisterium ya bisa dipercaya, bisa dipegang, mana yang lebih kuat dan mana yang lebih ringan. Lalu yang terakhir, nomor 7, kita akan berbicara bagaimana hubungan antara magisterium dan teolog. Kita lihat di bagian pertama dulu ya. Jadi apa efek atau sikap terhadap magisterium? Ya, sikap yang pertama adalah sikap ketaatan. Jadi seorang umat atau kita ketika mendengar ajaran magisterium, maka sikap dasarnya adalah ketaatan ya. Ketaatan lalu menjadikannya sebagai pedoman. Ya, menjadikannya sebagai pedoman. Lalu kemudian kalau sudah menjadikan pedoman ya tentu kita tidak melakukan yang bertentangan dari itu. Jadi misalnya seorang paus berbicara mengajar tentang peranan orang Katolik di dalam gereja, di dalam masyarakat ya. Paus bersama dengan Dewan Konsili membuat konstitusi pastoral mengenai gereja di tengah dunia, ya, Gaudium et Spes. Misalnya di tengah di sana dikatakan tentang peranan gereja, orang Katolik, orang Kristiani pada atau di tengah dunia, di dalam kerasulan dunia. Maka kita melakukannya. Ya, kita menjadikannya pedoman. Atau misalnya kalau seorang paus menulis misalnya Laudato Si ya, tentang mencintai lingkungan hidup dan menjaga melestarikannya, kita menjadikannya sebagai pedoman. Dan kalau sudah diajarkan, kita tidak melakukan yang bertentangan.
Nah, itu kalau sudah diajarkan, bagaimana kalau belum sungguh-sungguh diajarkan, masih terbuka. Jadi kalau sebuah ajaran belum definitif, maka kita juga harus ada sikap hati-hati ya. Bagaimana nih, apa yang harus kita buat? Ya, misalnya sebagai ini, contoh misalnya di dalam sikap berpolitik, ya misalnya gereja tidak mengatakan apa-apa tentang sebuah situasi politik ya, maka lalu yang terjadi apa, kita harus hati-hati ya, tidak bisa mengatakan ini dia sikap gereja ya. Misalnya juga tentang misalnya ada ajaran tentang homoseksualitas misalnya, gereja mengatakan bahwa homoseksualitas harus dirangkul ya, begitu ya. Baru-baru misalnya ada perdebatan, ini sudah ada izin tentang perkawinan sejenis ya misalnya, tetapi sebenarnya Paus tidak mengatakan apa-apa tentang hal itu. Nah, ada orang yang mengatakan ini ajaran gereja. Nah, itu kita harus hati-hati. Baik, jadi ketaatan menjadikan sikap sebagai pedoman dan hati-hati dalam hal yang masih terbuka. Nah, ketaatan, kalau kita bisa ketaatan ada dua hal. Ada ketaatan kehendak dan budi, dan ketaatan hati yang suci. Mari kita lihat apa maksudnya ya. Nah, ketaatan itu dikatakan begini, ya, terutama bila itu berhubungan dengan ajaran Imam Agung dan ajaran Dewan Para Uskup, ya, ajaran kolegialitas para uskup. Ini sesuatu yang extraordinary, ya, ajaran-ajaran yang khusus ini. Nah, bila Imam Agung di Roma atau Dewan Para Uskup bersama dengan beliau menetapkan ajaran, ya, ini extraordinary, itu mereka kemukakan sesuai dengan wahyu sendiri yang harus dipegang teguh oleh semua orang yang menjadi pedoman hidup mereka. Jadi kalau misalnya ada konsili ya bersama dengan Paus menetapkan sesuatu, maka jelas ya harus dipegang teguh. Dan biasanya kalau Paus berbicara ex cathedra atau konsili, berrapat dan bersidang dan memutuskan sesuatu, maka mereka meyakini bahwa apa yang dikatakan itu berhubungan dengan wahyu, ya, berhubungan dengan wahyu. Wahyu itu ditulis, ya, lalu kemudian diteruskan dalam tradisi, ya, melalui pergantian para uskup, ya, boleh dikatakan mereka menjadi suksesor apostolika, ya. Jadi memang disitulah lalu kemudian kewibawaannya. Karena apa? Gereja yakin bahwa wahyu itu dijaga oleh Roh Kudus, ya, berkat cahaya Roh, kebenaran wahyu itu dijaga dengan cermat dan setia. Ya, jadi sekali lagi ini ketaatan ini terutama berhubungan dengan kalau yang mengajar adalah Imam Agung di Roma, ada Dewan Para Uskup, ya, dan ajaran itu sesuai dengan wahyu. Nah, tadi saya katakan ada yang namanya sikap iman ilahi dan Katolik, ya. Jadi kalau ajaran itu disampaikan secara extraordinary, maka kita menerimanya, percaya, ya, secara, ya, istimewa, namanya ilahi dan Katolik. Dengan sikap iman ilahi dan Katolik harus diimani semua yang terkandung dalam sabda Allah, yaitu dalam kasanah iman, yang satu yang dipercayakan kepada gereja dan sekaligus yang diwahyukan dan dikemukakan oleh magisterium. Jadi semua yang diajarkan oleh magisterium, baik extraordinary maupun apa itu extraordinary maupun ordinary, ya, itu harus diterima dengan sikap iman ilahi. Jadi semuanya, ya, sikap iman ilahi dan Katolik. Gitu. Nah, di sana lalu kemudian juga apa itu dibutuhkan ketaatan budi dan kehendak. Kita taat budi dan kehendak. Jadi kita ikut, ya, budi dan kehendak. Jadi mungkin kadang-kadang di dalam pikiran masih berbeda, ya, logika kita belum, tetapi di dalam konteks iman ilahi kita menerimanya. Sebagai contoh misalnya pada tahun 1871 ada dogma
infalibilitas paus. Jadi paus kalau sudah mengajar, dia mengajar dalam hal iman dan moral, tidak dapat sesat. Ada beberapa uskup yang pada waktu itu tidak terlalu serak begitu ya, tidak terlalu pas menerimanya. Tetapi ketika sudah ditetapkan, maka ajaran itu diterima ya dengan ketaatan budi dan kehendak. Jadi lalu kemudian diterima ya dan diakui sebagai bagian dari wahyu ya. Nah, untuk ajaran-ajaran yang lain, terutama yang diajarkan secara tanpa extraordinary ya, bukan ex cathedra, maka diperlukan ketaatan hati yang suci. Ketaatan hati yang suci ya, dengan teguh harus dipeluk dan dipertahankan semua dan setiap hal yang menyangkut ajaran iman dan moral yang dikemukakan secara definitif oleh Magisterium Gereja, yaitu hal-hal yang dituntut untuk menjaga tanpa celah dan menerangkan dengan setia kasanah iman tersebut. Ya, maka orang perlu menerimanya. Ya, itu ketaatan hati yang suci. Baik. Nah, kedua macam ketaatan itu diterangkan di dalam Lumen Gentium 25. Jadi kalau misalnya ex cathedra ya, maka diperlukan ini kepatuhan, kehendak dan akal budi. Ya, ini untuk sesuatu yang extraordinary sekali nih. Ya, untuk yang biasa-biasa diajarkan oleh uskup ya, ini ya seperti misalnya membuat surat gembala ya, lalu kemudian uskup-uskup bersama membuat surat pastoral ya, maka kita menerimanya dengan ketaatan hati yang suci. Baik. Nah, yang kedua adalah sikap kita adalah menjadikan ajaran magisterium sebagai pedoman. Nah, misalnya ini sebagai contoh ya, misalnya ada di dalam hidup keluarga ada dokumen ensiklik Familiaris Consortio, bagaimana Paus Yohanes Paus II meminta kita untuk memelihara iman dan sebagainya di dalam keluarga dan sebagainya, hal-hal yang berhubungan dengan keluarga itu dicantumkan di sana. Ya, ada juga Paulus ke-6 menulis sebuah ensiklik Humanae Vitae ya, disinggung di sana bagaimana kita tidak boleh menggunakan apa itu alat-alat kontrasepsi, alat-alat apa itu yang berhubungan yang karena dianggap sebagai melawan kehendak Allah ya di dalam mau meneruskan manusia ya, prokreasi ya, maka kemudian tidak boleh Humanae Vitae ya. Itu ya, meskipun banyak orang mengatakan kan ada perkecualian, kan ada misalnya bagaimana kita mau merencanakan keluarga, jadi kita harus tidak mau memakai alat kontrasepsi yang artifisial ya. Kalian tentu tahu apa artinya artifisial. Artifisial berarti yang bukan alami, jadi menggunakan pil, menggunakan kondom, menggunakan apa itu spiral dan sebagainya ya, itu artifisial. Atau tubektomi dan sebagainya, itu artifisial. Nah, kita menganjurkan hanya satu yang ideal, yaitu keluarga berencana alamiah. Jadi dengan melihat siklus dan sebagainya, dengan komunikasi, ya ideal sekali. Ya, itu sebuah patokan dasar yang diberikan di dalam keluarga. Lalu juga ada pendidikan, ya, ada juga dokumen-dokumen pendidikan yang baru-baru. Paus juga menekankan lagi pendidikan yang bisa mengembangkan budaya dan sebagainya. Nah, itu kita harus perhatikan. Juga demikian di dalam kesehatan ya, ada ini baru-baru ada apa itu ajaran mengenai bagaimana menangani orang-orang yang sekarat ya, namanya Samaritan ya, jadi ada hubungannya dengan Samaritan. Jadi satu dokumen ya, jadi dokumen yang dihubungkan dengan orang Samaria yang baik hati ya. Terutama ini di dalam kerangka ini ya, pandemi ini ada banyak orang yang merasa frustrasi, banyak orang merasa mati akal ya, banyak orang lalu memang menghalalkan ya kematian dan sebagainya. Lalu bagaimana sikap gereja terhadap
tuntutan-tuntutan seperti itu ya, tentu euthanasia dilarang dan sebagainya. Ini dia ya, di sini ada pedoman-pedoman yang kita harus perhatikan. Ada orang yang sakit dan tidak disembuhkan. Nah, ini sekarang pertanyaannya, apakah orang itu dibiarkan menderita terus? Nah, tantangan gereja adalah memang tidak bisa disembuhkan, tetapi orang yang menderita tetap punya arti ya, penderitaan bagaimanapun di dalam konteks keselamatan mempunyai arti. Nah, ini di dalam gereja ada apa itu, katakanlah pedomannya. Begitu juga ajaran sosial gereja Rerum Novarum yang menerangkan antara lain arti kerja manusia ya, dan bagaimana kerja itu dikehendaki Tuhan dan sebagainya. Begitu yang lain-lain, ada banyak sekali ajaran gereja yang umumnya ordinary, biasa, tetapi bisa dijadikan pedoman-pedoman. Itu tentu yang extraordinary ada juga ya, misalnya tentang dogma-dogma, credo itu sendiri ya, itu juga ajaran dogmatis dari magisterium, itu juga pasti akan menjadi pedoman. Umumnya yang bersifat pastoral itu disampaikan secara ordinary. Dan akhirnya pada waktu kita belum merasa pasti dengan sebuah ajaran, kita tidak boleh memastikan seolah-olah ajaran gereja sudah mengatakan ini dan itu ya. Saya kasih di sini misalnya di dalam gambar ini ada stem cell atau stem cell, itu sel puncak ya, yang di dalam ilmu pengetahuan seringkali menjadi objek penelitian yang luar biasa ya, tetapi seringkali mereka mengambil stem cell-nya dari bayi-bayi yang diaborsi ya, diambil selnya karena lebih kelihatan, lebih mudah dan sebagainya. Lalu kemudian gereja ya melawan tentu saja dengan penggunaan atau penelitian-penelitian yang memanfaatkan ya aborsi ya, karena aborsi sendiri gereja tentang dan sebagainya. Dan tentu juga ada juga yang lain-lain ya, ada bayi tabung dan sebagainya ya, gereja mengatakan tidak kepada bayi tabung itu ya. Karena apa? Karena ada di dalam penciptaan bayi tabung ya ada seleksi. Ya, seleksi itulah yang membuat ya sudah siapa yang berhak menyeleksi orang boleh hidup atau tidak. Itu dia menjadi salah satu juga yang disuarakan oleh gereja. Dan banyak hal yang belum pasti ya, misalnya sekarang mengenai perkawinan homoseksualitas ya, perkawinan homoseksual, di mana apakah sudah boleh atau tidak. Nah, itu masih perdebatan ya. Gereja mengatakan tidak ada namanya perkawinan sejenis ya, tetapi ada orang-orang yang suka kadang-kadang mengatakan ini dia ajaran gereja. Nah, kita harus hati-hati. Ya, meskipun kita mempunyai kebebasan seperti dikatakan oleh Kanon 227, tetapi hendaknya kita tetap berhati-hati, jangan sampai soal-soal yang masih terbuka kita ajukan pendapat kita lalu kita sebut sebagai pendapat gereja. Ya, itu dia, kita harus terbuka. Nah, itu nanti berhubungan dengan teolog juga ya. Teolog tidak boleh mengatakan seolah-olah ini ajaran gereja padahal belum resmi menjadi ajaran gereja atau masih diperdebatkan atau masih sangat atau fragil ya, sangat mudah hancur pendapatnya. Baik, itu bagian yang pertama ya, bagian yang keempat dalam konteks magisterium. Sekarang bagian yang berikut adalah hubungan antara tradisi, kitab suci dan magisterium. Jadi kita kan tahu ya, ada 3 pilar ini, tradisi, kitab suci dan magisterium di dalam gereja Katolik itu saling melengkapi. Nah, bagaimana apa tugas magisterium di sana? Pasti kalian sudah bisa mengira-ira apa maksudnya ya. Nah, boleh dikatakan ada beberapa pokok ya. Pertama boleh disebut magisterium adalah penjaga. Magisterium adalah penjaga. Jadi tugasnya adalah menjamin, nomor 2 ini, menjamin bahwa harta iman yang ada di dalam tradisi dan kitab suci dipertahankan, dilaksanakan, dan diakui. Jadi menjaga supaya apa yang tadinya sudah diungkapkan di dalam tradisi dan kitab suci boleh dijaga ya, dipertahankan sehingga lalu kemudian berbuah ya. Ini dia. Yang kedua, magisterium adalah penafsir yang otentik,
penafsir yang berwenang, penafsir yang berwibawa. Nah, siapa yang boleh menafsirkan kitab suci? Ya, semua orang boleh tentu saja ya. Semua orang boleh membaca kitab suci, menafsirkan ya. Kalian tentu nanti sudah mulai bisa berkhotbah dan sebagainya ya. Di dalam video-video kalian juga sudah mengungkapkan ya, memberi penerangan, itu kalian punya tafsiran, itu boleh ya. Tetapi menafsirkan secara otentik ya, menafsirkan secara benar dan berwibawa, itu diberikan kepada magisterium. Itu adalah wewenang magisterium ya, dalam hal ini paus dan uskup ya gitu. Lalu di mana imam? Imam itu ambil bagian kadang-kadang di pasal, tetapi dia tidak memegang sebagai yang otoritatif ya. Tetapi uskup, kalau uskup sudah berbicara, apalagi kalau paus, apalagi ya paus dan juga bersama dengan dewan. Itu dia. Jadi menjadi penafsir yang otentik. Wewenang dari magisterium itu tidak berada di atas sabda Allah, tidak berada di atas tradisi juga ya, tetapi melayaninya. Ya, sabda itu Allah itu di mana sih? Sabda Allah itu terdapat di dalam kitab suci kan? Ya, tetapi bukan lebih ya, sabda Allah itu apa? Apa yang diberikan oleh Tuhan, apa yang dikatakan oleh Tuhan. Ya, sabda Allah itu akhirnya pada wahyu Yesus sendiri. Nah, wewenang untuk menafsirkan itu tidak berada di atas ya, seolah-olah yang menentukan, bukan, tetapi melayaninya. Sehingga dengan demikian mereka membuat agar yang diajarkan itu yang memang sesuai ya, itulah. Jadi sungguh-sungguh dengan bantuan Roh Kudus, dengan bantuan rahmat Allah, mereka akan memilah-milah mana yang sungguh-sungguh akan diajarkan. Ini magisterium melayani sabda Allah dalam tradisi ya, agar diteruskan dan diajarkan ya, dalam kitab suci dan tradisi. Itu diteruskan, diajarkan. Sungguh-sungguh ya, seperti kalau misalnya Yesus katakan, ambil itu ikan ya, yang baik, yang mana ya, itu ini. Seperti bendahara mengambil dari perbendaharaannya mana yang akan dipakai ya, itu dia. Jadi ada waktunya bahwa seorang atau bahwa magisterium akan mengeluarkan pada waktu yang tepat ya. Biasanya Roh Kudus yang menentukan kapan waktu tepat itu. Nah, tradisi kitab suci dan magisterium saling berhubungan secara terpadu, membantu keselamatan jiwa ya. Jadi semuanya saling berkaitan, saling mengandaikan ya, saling berhubungan, sehingga yang satu tidak dapat ada tanpa kedua yang lain. Nah, ini semua bersama-sama masing-masing dengan caranya sendiri, di bawah gerakan satu Roh Kudus, membantu berdaya guna bagi keselamatan jiwa-jiwa. Apakah magisterium di dalam hubungan tadi mengeluarkan wahyu baru? Ya, jawabannya tidak ya. Jadi magisterium itu bukan sumber wahyu ya, magisterium menjadi penafsir, penjaga, meneruskan ya, tetapi tidak mengeluarkan wahyu baru. Dia hanya menafsirkan, menjaga ya, memelihara, dan bagaimana bisa menjelaskan ya. Tugas magisterium adalah menjelaskan ajaran dari perbendaharaan ilahi yang sudah dimiliki gereja. Ia tidak membuat ajaran yang sama sekali baru, tetapi dalam menjelaskannya dia bisa memakai pembahasan yang baru. Jadi begitu. Jadi misalnya Paus menulis tentang Laudato Si, ya, maka itu sudah ada sebelumnya, mencintai lingkungan, mencintai alam semesta, ya. Lalu bahkan Paus mengoreksi penafsiran-penafsiran yang keliru tentang perintah Tuhan untuk menguasai dunia dan sebagainya. Paus menerangkannya secara khusus. Baik, sampai di situ ya kita menyadari bahwa tradisi magisterium dan kitab suci adalah sungguh-sungguh ya elemen penting di dalam penerusan wahyu ya, penerusan sabda Tuhan. Nah, misalnya kalau kita lihat nih di dalam kitab suci sendiri ya, di dalam Kisah Para Rasul,
pernah ada rapat yang cukup alot ya tentang apakah seorang yang bukan Yahudi ya boleh masuk Kristen ya, boleh mengikuti Tuhan, apakah mereka harus ikut tradisi Yahudi atau tidak. Lalu mereka berrapat ya, membuat rapat di Yerusalem ya, sangat alot ya, boleh tidak ya, apakah mereka harus bersunat atau tidak dan sebagainya. Ya, tentu waktu itu menjadi semacam pertanyaan yang sangat penting ya, karena lalu siapa yang akan menjadi Kristen? Apakah Kristen hanya untuk orang Yahudi atau juga untuk orang lain? Kalau orang lain boleh masuk Kristen, lalu bagaimana? Dan begitulah akhirnya diputuskan bahwa orang yang mau masuk Kristen dan bukan Yahudi boleh tidak bersunat ya, tidak perlu. Itu yang penting dia menjaga diri dari korban-korban yang lain ya, korban berhala dan sebagainya. Jadi satu keputusan yang penting. Nah, ini dia lalu menjadi mengikat ya. Ini dikatakan, hai saudara, kamu tahu bahwa telah semula memilih aku dari antara kamu supaya dengan perantaraan mulutku bangsa-bangsa lain mendengar berita Injil dan menjadi percaya. Dan Allah yang mengenal hati manusia telah menyatakan kehendaknya untuk menerima mereka, sebab ia mengaruniakan Roh Kudus juga kepada mereka sama seperti kita. Siapa yang berbicara pada waktu itu? Petrus. Ya, Petrus ini sebagai ya kalau kita boleh katakan pemimpin gereja pada waktu itu, dia mengatakan ya Allah telah memilih aku supaya apa? Supaya dengan perantaraan mulutku semua bangsa mendengar cerita Injil dan percaya. Lalu kemudian dia menegaskan ini ya, penegasannya apa? Dia katakan ini, sebab adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami. Jadi Roh Kudus diangkat sebagai yang memberi inspirasi dan keputusan kami, supaya kepada kamu jangan ditanggungkan lebih banyak beban daripada yang perlu ini. Ya, lalu begitu itu menjadi semacam keputusan konsili yang pertama ya. Lalu kemudian orang ikut. Dari situlah kita sekarang ini boleh dikatakan ya menikmati buahnya ya, kita semua dari mana-mana seluruh dunia boleh menjadi pengikut Tuhan. Dan itu memang arti lebih luas lagi ya dari namanya pewartaan yang diminta oleh Yesus, jadikanlah semua bangsa murid-muridku. Ya, jadikanlah semua bangsa muridku. Dan di sanalah Yesus tentu tidak akan membuat keselamatannya itu sempit ya dengan berbagai macam tuntutan yang sifatnya lokal atau kelompok saja. Yesus berbicara lebih luas. Dan ini diikuti ya oleh magisterium ya, dia meneruskan, dia menafsirkan, lalu kemudian dia memutuskan ya, bukan wahyu yang baru tetapi wahyu yang berasal dari Tuhan, melihat intinya lalu kemudian bisa mengembangkannya. Baik, saya stop sharing dulu ya. Saya stop sharing dulu untuk melihat wajah-wajah kalian ya. Oke. Baik. Saya persilakan kalian nyalakan videonya dulu ya. Saya akan foto screenshot ya supaya kalian boleh ini ya, silakan tampilkan wajah-wajahnya lalu saya screenshot. Ya, ini belum semua, ini memperlihatkan wajahnya. Ya. Ya, silakan buka videonya. Ya, jangan salah tekan ya, jangan tekan exit ya, belum exit ini ya. Pasti ada tadi yang salah tekan ini. Silakan buka videonya. Saya mau screenshot. Oke, hanya 3 orang yang hadir kalau begitu.
Ya. Raga Vicentius, Helianan Victor, San Franciscan, Mas Sombe Dominikus, Sesubun Yoga, mana dia? Ya. Sufrianto Edi, Landa Willem, Babau pun belum kelihatan. Oke, tidak ada, berarti semua tidak hadir ini. Halo semua, halo. Halo, Pastor. Jaringan, Pastor. Halo, Pastor. Jaringan, Pastor. Jaringan, Pastor. Pastor, saya hadir, Pastor. Kamera so aktif, Pastor. Kamera sudah aktif, Pastor. Kamera sudah aktif, Pastor. Kamera. Ini sudah kasih menyala tadi. Baru jaringan itu. Jaringan, Pastor. Ya, saya percaya kalian hadir. Hadir, Pastor. Jaringan. Saya juga sudah dapat dari kuota masih belum ya, ternyata ya. Oke, baik. Apakah sampai di situ ada pertanyaan yang ingin kalian sampaikan sebelum kita lanjut ke materi berikutnya? Kalau ada, silahkan kalian bisa menulis di chat atau kalian boleh mengangkat tangan ya, ada di bawah itu fasilitas angkat tangan, atau kalian juga boleh langsung mengatakan, Pastor saya mau bertanya. Nanti saya akan cari ya. Oh ya, ada yang menulis dari Mas Sombe Dominikus, imprimatur dalam banyak buku-buku adalah para uskup. Apakah ini karena para uskup mempunyai wewenang sebagai magisterium yang otentik? Ya, benar ya. Jadi biasanya para uskup mempunyai imprimatur itu apa? Jadi ada dua hal ya, nihil obstat dengan imprimatur ya. Nihil obstat berarti satu pernyataan dari seorang ahli teologi ya, biasanya seorang teolog dogmatik atau orang yang dianggap tahu ya, itu menyatakan bahwa sebuah buku tidak mengandung kesesatan ya, tidak mengatakan sebuah buku pasti bagus, tidak, tetapi mengatakan bahwa di dalam buku itu tidak terdapat kesesatan, nihil obstat ya, tidak ada sesuatu yang menyesatkan. Lalu kemudian imprimatur berarti satu izin ya dari uskup untuk memberikan atau supaya buku itu boleh dicetak ya, itu dia, boleh diperbanyak ya, itu dia. Yaitu karena ini juga ya, salah satu tugas dari magisterium adalah menjaga supaya ajaran iman tidak disesatkan ya, ajaran iman tidak salah ya. Itu dia, menjaga gitu. Baik, apakah ada lagi pertanyaannya? Terima kasih Dominikus. Baik, kalau belum ada saya akan terangkan dulu, nanti kalian akan bisa menambah lagi pada sesi yang berikutnya. Saya angkat yang sama. Sebentar ya, karena ternyata sudah, oh sudah. Ya. Baik, kita teruskan. Nah, ajaran-ajaran itu tidak semua sama. Ada yang penting, ada yang memang ya kurang penting ya. Dalam arti semua penting tentu saja, tetapi ada yang sangat penting, ada yang sangat mendesak, ada yang lebih berkaitan atau berkaitan dengan wahyu
ya, yang berhubungan dengan inti iman, dan ada yang tidak. Ya, ini dia. Nanti kita lihat. Tadi saya minta maaf ya, semua akan berkaitan dengan iman ya dan moral. Tapi ada yang hubungannya lebih dekat dan ada hubungannya yang lebih agak jauh. Kita lihat. Nah, jadi misalnya begini, ini kalau ini di dalam konteks extraordinary ya, paus dan konsili, atau juga bisa ordinary ya. Jadi ini kalau yang membuat paus dan konsili ya. Nah, terutama yang extraordinary itu biasanya sangat kuat ya. Maka kita tempatkan di bagian atas ya. Siapa yang bisa mengeluarkan ajaran dogma itu paus ex cathedra atau konsili bersama dengan paus ya. Jadi konsili tidak pernah menetapkan sebuah keputusan dogmatis sendirian, dia selalu bersama dengan paus ya. Konsili itu apa? Dewan para uskup ya, yang berrapat bersidang ya di dalam sebuah pertemuan itu namanya konsili. Nah, itu mereka bisa mengemukakan sebuah ajaran dogmatis. Nah, ini lalu kemudian menjadi yang pertama. Juga kalau seorang paus ex cathedra sendirian ya, tanpa uskup-uskup yang lain, dia mengemukakan ex cathedra ya. Sebagai contoh misalnya dogma Maria dikandung tanpa noda dosa ya, 8 Desember 1854. Nah, dogma itu diungkapkan oleh paus ex cathedra, maka ajaran itu menempati kedudukan tertinggi. Nah, selain itu paus juga bisa mengeluarkan surat-surat yang lain. Nah, ini dia ajaran-ajaran yang kalau boleh dikatakan di dalam hierarki di bawah dari dogma ya. Jadi misalnya disebut di sini ensiklik ya. Ensiklik itu sebenarnya nama istilahnya adalah surat edaran. Tetapi biasanya isinya berhubungan dengan sesuatu yang penting dan urgen yang akan bertahan, akan menjadi ajaran gereja yang bertahan ya. Jadi yang dulu diungkapkan ya, Maximum Illud misalnya tentang misi ya, itu juga sampai sekarang berlaku ya, meskipun sudah ada penyesuaian dan sebagainya ya. Ada lagi tentang apa itu ensiklik Laudato Si ya, itu juga akan berlaku terus menerus begitu ya. Rosarium Maria Virgine itu tentang rosario, itu juga berlaku terus ya gitu. Lalu kemudian ada yang disebut exhortatio atau surat apostolik yang lebih berhubungan dengan pokok tertentu ya. Exhortatio misalnya tentang apa itu kerahiman ilahi ya, kerahiman ya, itu juga surat apostolik gitu. Apa itu Misericordiae Vultus ya, jadi wajah kerahiman ya. Itu meskipun ajaran iman ya, tetapi juga tidak dalam konteks hierarkinya ya, masih surat apostolik di bawah ensiklik. Lalu kemudian ada bula ya. Bula itu biasanya berhubungan dengan kasus tertentu ya, bula. Jadi dulu ingat pada waktu Martin Luther menegaskan ya dalil-dalilnya ya, lalu kemudian juga mulai menolak gereja, maka kemudian ditulis bula ya untuk mengatakan harus mencabut ya, tetapi bula itu tidak diterima. Ya, dulu juga ada di dalam konteks apa itu pepecahan 1054 ya, pepecahan timur dan barat ya, lalu kemudian ada juga bula yang dikeluarkan oleh Kardinal Silvio Candida ya, itu juga itu bula ya. Jadi dalam hal khusus kasus tertentu, tapi juga kadang-kadang ada surat tertentu yang disebut dengan bula, ketetapan tertentu ya. Lalu motu proprio adalah surat paus ya, yang muncul dari inisiatifnya sendiri. Motu proprio yang cukup dekat adalah misalnya izin dari Paus Benediktus ke-16 untuk kelompok-kelompok yang mau menggunakan misa bahasa Latin atau misa misa bahasa Latin ya, atau misa sebelum Konsil Vatikan, misa Tridentinum, tanpa harus izin kepada uskup tertentu ya.
Dulu kan harus setiap kali izin, nah sekarang sudah diberikan izin umum, motu proprio. Ya, jadi Paus demi meningkatkan ekumene juga bagi gereja-gereja yang suka dengan bahasa itu, lalu diberikan juga izin khusus, ya begitu. Dan juga Paus bisa berkhotbah ya pada kesempatan Urbi et Orbi, ya, berkat umum dan sebagainya, pada seruan-seruan, ya. Paus juga bisa berbicara juga atas nama gereja, ya. Ini dia, ini yang dari Paus dan dari konsili. Jadi konsili hanya di atas ini ya biasanya ya, tapi konsili juga bisa menetapkan tentu saja bukan dogmatis tetapi konstitusi pastoral, ya, apa-apa yang umum, dan itu ada di Konsili Vatikan kedua, berbagai macam kebersamaan itu. Ya, ini dia. Ini ya. Jadi konsili juga bisa menentukan dekret, pernyataan, ya, dan sebagainya. Baik, ini gambar dari sebuah konsili ya, tentu mungkin harus diterangkan lagi ya, barangkali ini ada kasus tertentu ya, lalu kemudian dibicarakan. Nah bagaimana kalau misalnya gereja-gereja setempat ya, gereja-gereja yang bukan apakah ada ajaran-ajaran yang diberikan bukan oleh Paus dan konsili ya? Tentu semua ajaran selalu ada kaitannya di dalam dengan kolegialitas ya, tetapi kadang-kadang gereja setempat menetapkan ketentuan-ketentuan pastoral khusus. Ya, misalnya saya mempunyai satu ketentuan pastoral mengenai regula ya, keuskupan-keuskupan di Jawa. Ya, jadi itu hasil dari apa? Dari konferensi atau pertemuan uskup-uskup di Jawa, di regio Jawa. Ya, dan mereka memakainya itu. Ada juga ketentuan imam-imam ya, bagaimana imam-imam diosesan juga itu ditentukan oleh regio Jawa. Begitu juga regio-regio ya, di tempat-tempat di mana ada provinsi gerejani ya, itu mereka juga berbicara bersama-sama menentukan. Begitu, jadi uskup setempat bersama dengan uskup-uskup yang lain ya. Ini ya regio. Ya. Gitu. Nah, lalu kemudian ada juga kalau misalnya seorang uskup, ya, seorang uskup dia bisa juga di dalam keuskupannya ya, membuat surat gembala, ketetapan-ketetapan lain ya. Ini dia. Baik, kita lanjutkan lagi ya. Kadang-kadang ada hierarki yang lebih tinggi lagi ya, dogma ya, misalnya credo itu pasti sangat tinggi ya, itu juga. Demikian juga yang lain-lain ya, di dalam credo itu kalau kita lihat itu ada iman akan Tritunggal, iman akan Yesus Kristus, iman akan gereja ya, dan iman-iman yang lainnya ada juga di dalam Tritunggal juga ada hierarkinya. Lalu kemudian yang seterusnya kalau kita lihat ke sana ya, kalau kita lihat dalam konteks tradisi juga ada ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan the way of life ya, the way of worship. Ini juga ada hierarkinya sendiri. Begitu juga ada dalam hal praktek iman ya, praktek sosial dan sebagainya. Baik, itu sampai di situ ya. Nah, yang terakhir yang saya mau katakan kepada kalian adalah hubungan antara teolog dan magisterium. Ya, bagaimana kalau seorang teolog dia menulis apakah teolog itu ajarannya boleh dipercaya atau tidak, gitu kan? Nah, saya ya boleh kecil-kecil ya, pengajar ya, mungkin belum teolog dalam arti yang benar, tetapi sudah mulai ya merefleksikan dan sebagainya. Demikian juga kalau ya teman-teman teolog yang lain mereka akan menulis. Nah, apa hubungannya dengan magisterium? Apa hubungannya saya dengan uskup? Apa hubungannya teolog dengan para uskup ya, dengan paus apalagi ya gitu.
Nah, di dalam gereja Katolik itu ada, ya tentu Paus tidak bisa mengawasi secara langsung, ya, tetapi ada yang namanya Kongregasi Propaganda Fide, ya, kongregasi yang meneliti, yang menentukan, yang melihat, ya, ajaran-ajaran iman, ya, tentu dia mendapatkan delegasi kuasa dari Paus untuk mengamati itu, ya, bagaimana. Kadang-kadang juga ada kongregasi ini, ya, menuliskan notifikasi, ya, peringatan-peringatan tertentu misalnya kepada teolog-teolog kalau ada ajaran-ajarannya yang menyimpang, kalau ada ajaran-ajarannya yang tidak sesuai dengan ajaran gereja atau membahayakan ajaran gereja, ya. Ini di sini ada seorang teolog juga dari India, ya, Raymond Panikkar, ini wajahnya seperti ini. Mungkin kalian bisa nanti search di Google dan sebagainya, ya. Dia juga tokoh yang bicara tentang pluralitas agama, ya, pluralitas agama, ya. Nah, terlepas dari Raymond Panikkar, ada tokoh-tokoh teolog misalnya yang mengatakan, ya, Kristus itu hanya salah satu dari itu penampakan-penampakan, ya. Kristus hanya salah satu dari pemimpin-pemimpin agama. Kristus hanya ya satu saja, ya, masih banyak yang lain, sehingga keselamatan itu lebih banyak, ya, bukan cuma dalam Kristus saja. Nah, itu tidak sesuai dengan ajaran gereja Katolik, maka dapat peringatan, ya, dari gereja Katolik, ya, itu dia. Dan begitu juga, ya, ada orang yang suka, ya, misalnya ada juga teolog-teolog yang, ya, namanya rainbow theology, ya. Jadi agama-agama itu seperti pelangi, ya, indah kalau bergabung semuanya, tapi pelangi-pelangi itu ada yang warnanya saling bertumpukan, tetapi ada yang tidak, ya. Jadi ada yang khusus, tapi semua menunjukkan keindahan, semua menunjukkan satu ini yang sama. Ini dia, ya. Jadi magisterium, ya, dengan teolog, ya, itu dia. Nah, apalagi, ya, itu kira-kira hubungan antara teolog dan magisterium, ya. Nah, saya sebut di sini ada Deo Verbum yang nomor 10. A theologian who would claim he needs to be able to ignore the magisterium in order to find the truth is strangely perverse, ya. Jadi seorang teolog yang bisa mengatakan bahwa dia tidak perlu, dia tidak mau pusing dengan magisterium, itu terbolak-balik, ya, dia salah. The teaching of the magisterium is the prime, ya. Ajaran magisterium adalah yang pertama. God-given means of finding the truth. Jadi oleh gereja dikatakan magisterium adalah sarana yang diberikan Tuhan untuk menemukan kebenaran. Nor could he claim academic freedom, lets him contradict the church, ya. Tidak boleh juga dengan mengatakan ada kebebasan akademik membuat seorang teolog itu melawan gereja. In any field of knowledge, academic freedom belongs only to a properly qualified professor teaching in his own field, ya. Di dalam dunia pengetahuan, kebebasan akademik menjadi milik profesor, ya, biasanya. But one is not properly qualified if he does not use the correct method of working in his field, ya, maka ilmu pengetahuan tidak terjaga. Jadi di dalam dunia ilmu pengetahuan itu ada namanya profesor, yaitu siapa yang mempunyai kualifikasi untuk mengajar secara otentik. Tetapi kalau itu profesor itu tidak qualified, maka bisa jadi, ya, dia punya dia punya ajaran, ya, seluruh ajaran tidak akan terlindungi. Nah, di dalam teologi Katolik, metode yang benar, ya, the correct method is to study the source of revelation, but then give the final word to the church, ya. Jadi teolog-teolog di dalam gereja Katolik itu boleh belajar, ya, boleh merefleksikan, boleh belajar mempelajari kitab suci, tetapi
yang mempunyai kata akhir adalah gereja. Ya. Yang mempunyai kata akhir adalah gereja. Mereka, ya, he who does not follow that method is not a qualified Catholic theologian. Ya, siapa yang tidak mengikuti peraturan ini tidak bisa dikualifikasikan sebagai seorang teolog Katolik. Ya, gitu. Nah, Konsili Vatikan kedua mengajarkan tugas dari, ya, the task of authoritatively interpreting the word of God, whether written or handed on has been entrusted exclusively to the living magisterium of the church. Ya, tugas menafsirkan sabda Allah yang otentik, yang otoritatif sudah dipercayakan kepada magisterium gereja. Ya, ini karena apa? Karena dia melaksanakan otoritasnya atas nama gereja. Itu dia. Jadi teolog-teolog kalau mau jadi teolog Katolik ya memang harus mendengarkan, ya, kata-kata akhirnya pada gereja. Ya, ini dia. Apa yang disebut di dalam kanon 218 ini, ya, mereka punya sikap obsequium, sikap menurut. Ya, orang Katolik harus mempunyai sikap menurut. Mereka yang berkecimpung dalam ilmu suci mempunyai kebebasan mengadakan penelitian, tetapi dengan mengindahkan sikap taat, ya, sikap obsequium, sikap menurut pada gereja. Baik, saya kira itu dulu yang saya bisa berikan. Ini saya kira slide yang terakhir. Ya, pertanyaan-pertanyaan refleksinya adalah ini, ya, untuk kalian, apa itu magisterium? Apakah tugasnya? Ya, apa hubungan antara magisterium, kitab suci, dan tradisi? Ya, kalau kalian seorang teolog, kalian harus buat apa? Ya, ini juga refleksinya. Baik, saya stop sharing saya. Silahkan kalau ada yang mau bertanya, dipersilahkan. Tidak ada? Oke. Kalau tidak ada, sebagai bagian penutup, saya mau minta kalian untuk menulis di chat, ya. Chat, silakan, ya. Pertanyaan adalah ini. Apakah tugas magisterium? Apakah tugas magisterium? Silahkan ketik di chat, ya, tugas magisterium, ya, ini. Oke, tugas magisterium adalah menjaga ajaran gereja, wahyu, dan tradisi. Ya, benar. Tugas magisterium adalah menginterpretasi sabda Tuhan, menjelaskan kepada umat ajaran iman yang sebenarnya dalam gereja. Gitu. Tugas untuk mengajar dan menafsirkan wahyu ilahi. Ya, baik, ya. Bagus. Mengajar dan mewartakan sabda Tuhan. Ya, baik. Ya, jadi tugasnya mengajar, menafsirkan, dan yang paling penting sekali adalah menjaga. Ya, kalian ini menjaga, jangan sampai ada yang sesat, ya.
Itu dia, menjaga, itu tugas magisterium juga. Lalu yang berikut, tugas yang berikutnya adalah menjelaskan dan mengusahakan agar berbuah. Ya, ini betul ya. Remban Christophorus mengajarkan agar bisa berbuah. Jadi bukan cuma mengajarkan, tetapi bagaimana iman itu dihidupi. Ya, misalnya menjaga, ya, misalnya agar keluarga-keluarga dapat melaksanakan ajarannya dengan baik. Ya, dapat melaksanakan prinsip-prinsip moral dengan baik. Ya, itu juga ajaran tugas magisterium. Baik. Saya kira bagus ya, kalian sudah memahami dengan baik. Nah, yang berikut, ya, apa sikap umat pada ajaran magisterium? Ya. Sikap taat budi dan kehendak, ya. Lalu kemudian belajar sikap umat, hati yang tulus untuk taat, ya, taat pada ajaran, menerima, mempraktekkan, ya, menjadikan apa? Sebagai pedoman, ya. Dan satu lagi apa lagi tadi? Ketaatan kehendak budi dan ketaatan hati yang suci, benar ya, Materai Simon. Patuh dan menyadari bahwa kuasa apa itu si Gio mengajar adalah sebagai dasar iman. Ya, baik. Menaati, menerima, melaksanakan. Oke. Ya, kalau misalnya tidak bertentangan dengan kehendak kita, mungkin akan senang ya, tetapi kalau misalnya bertentangan, nah itulah ketaatan biasanya agak sedikit sulit ya. Begitu. Oke, tidak melakukan yang bertentangan. Dan kalau misalnya belum ada ajaran yang definitif, apa yang harus kita buat? Ya, sikap hati-hati ya, Edi Sufrianto, Materai juga. Kalau masih terbuka, kita harus hati-hati. Ya, baik. Baik, saya kira itu hal-hal yang kita bisa berikan kepada kalian hari ini. Ya, apakah di samping itu masih ada yang ingin kalian tanyakan secara langsung? Silahkan. Oh ya, silahkan. Siapa ini? Ya, ya. Nyalakan videonya supaya orang boleh melihat. Ya, ya, silahkan. Pak. Kedengaran? Ya, silahkan kedengaran. Jangan terlalu jauh dari mic-nya ya. Baik. Begini, Pastor. Apakah kita sebagai umat ini mempercayai semangat konsili atau magisterium yang memang dikeluarkan gereja sejak dari awal? Karena melihat bahwa kalau kita melihat semangat konsili Vatikan kedua ini, menurut saya bertentangan dengan ajaran magisterium gereja. Karena kita tahu bahwa gereja menyatakan bahwa ada kata yang berbunyi extra ecclesia nulla salus. Di luar gereja tidak ada keselamatan. Nah, dalam semangat konsili Vatikan kedua, konsili menyatakan extra ecclesia nulla salus. Nah, itu juga
terlihat dalam dokumen yang dikeluarkan oleh Paus Fransiskus, yaitu di dokumen Abu Dhabi yang bagian lalu tentang human fraternity. Di situ bahwa Paus Fransiskus juga memperlihatkan hubungan yang baik antara Gereja Katolik dengan yang memang kalau kita lihat bahwa pastor juga dalam materi tadi mengatakan bahwa ada alasan pastoral. Nah, yang mau saya tanyakan itu pastor, kita harus percaya semangat saat pada semangat Konsili Vatikan kedua atau ajaran magisterium gereja berkenaan dengan alasan-alasan saya berikan tadi. Itu saja Pastor, terima kasih. Iya, baik. Saya moga-moga saya menangkap pertanyaan kamu ya. Pertanyaannya adalah apakah kita, saya menangkap kamu mengatakan bahwa konsili tidak sesuai dengan apa itu ajaran awal gereja, begitukah? Betul. Lalu Paus juga mengatakan sesuatu yang berbeda, gitu kan? Iya. Nah, mungkin soal perbedaannya bisa diterangkan lagi sebenarnya, tapi untuk saya tidak ada perbedaan yang mendasar. Yang kamu katakan extra ecclesiam nulla salus itu kira-kira muncul zamannya Cyprianus ya, Cyprianus saya kira ya. Jadi abad 3-4 begitu ya. Jadi gereja saya tidak tahu persis mana yang kamu rasa bertentangan ya. Mungkin dalam arti ajaran asli dari extra ecclesiam nulla salus adalah ketika ada pengejaran banyak orang yang dari Katolik ya, dari gereja, dari mengikuti Tuhan, lalu kemudian keluar ya. Nah, dalam keluar itu karena mau menyelamatkan diri ya, kamu bisa bayangkan ya, menyelamatkan diri, menyelamatkan nyawanya. Dan tentu saja kata-kata extra ecclesiam nulla salus itu satu pernyataan yang cukup heroik ya. Gitu. Jadi kalau tidak di dalam gereja ya tidak ada keselamatan. Saya tidak mau ya, tidak mau keluar dari gereja gitu. Jadi extra ecclesiam nulla salus gitu. Itu yang latar belakangnya. Jadi satu patriotisme ya pada waktu itu, kalau misalnya kita keluar dari gereja saya tidak selamat, biarpun bagaimana saya akan mempertahankan diri tetap di dalam gereja. Nah itu dia. Nah dari situ lalu kemudian ajaran itu atau adagium itu diperluas gitu, diperluas dalam keadaan normal pun lalu orang mengatakan extra ecclesiam nulla salus ya. Nah itu dia ya. Jadi apa yang disebut adagium itu bisa diterima sampai sekarang ya. Di dalam Konsili Vatikan kedua juga itu tidak dihapus ya. Tetapi dalam arti apa ya? Dalam arti di dalam pengertian Lumen Gentium gereja diperluas, di pengertiannya diperluas ya. Gereja mulai dari mana? Dari kehendak Allah Tritunggal ya, untuk mengumpulkan umatnya. Jadi gereja dimengerti sebagai umat Allah. Dan memang kalau namanya umat Allah di luar gereja ya tidak ada keselamatan juga ya. Kalau kita mengerti bahwa keselamatan hanya di dalam Allah ya, gitu dia. Jadi gereja sebagai itu. Lalu kemudian ada juga tingkatan-tingkatan yang namanya tingkatan kesatuan gereja ya. Ada yang gereja yang sampai ke sakramen-sakramen, ada yang gereja sampai Kristus saja ya. Ada gereja-gereja yang hanya mengaku kitab suci, Kristus kitab suci ya. Lalu sampai baptisan, tapi ada gereja-gereja yang tidak sampai ke ekaristi. Ya, ada yang terakhir gereja Katolik sampai ke pengakuan organisatoris di bawah Paus sebagai pengganti Roma. Jadi gereja di dalam pengertian Konsili Vatikan kedua menjadi lebih ya, jelas ya, itu dia. Apalagi gereja yang lebih lengkap ya,
Gereja Katolik mengatakan di dalam Gereja Katolik terdapatlah sarana-sarana keselamatan yang lebih lengkap ya. Di dalam Gereja Katolik ada juga Gereja Kristus ya, gereja yang sungguh-sungguh didirikan Kristus. Nah, dalam konteks itulah lalu kemudian karena gereja sudah dimengerti sebagai umat Allah yang sedang bersiarah, ya gereja mengakui juga ya bahwa Roh Kudus karena keselamatan Tuhan ini juga bekerja lebih luas lagi daripada hanya apa yang disebut dengan institusi. Nah, itulah di sana lalu kemudian gereja juga mengakui apa-apa yang benar di dalam gereja-gereja yang di dalam agama-agama yang lain ya. Gereja juga lebih mengerti kedudukan persiarahan iman di dalam agama-agama yang lain, dalam Hindu, dalam dalam Islam ya, di dalam agama-agama yang lain. Nah, di dalam konteks itulah ya. Nah, apakah tetap ecclesia universalis? Ya, dalam arti tertentu masih saja dalam arti gereja yang lebih luas lagi ya. Ecclesia universalis itu sama saja dengan di luar Allah tidak ada keselamatan. Ya, di luar Allah tidak ada keselamatan. Tetapi kenapa? Karena Allah yang mendirikan gereja, karena Allah lah yang menghimpun seluruh umatnya. Nah, itu dia. Ya, jadi kehendak dari Yesus yang awal, yang mau minta kita untuk menyebarkan kabar gembira itu ya diperluas lagi sekarang ini ya, bukan hanya sekedar untuk mendirikan institusi, tetapi untuk ya, maka lalu kemudian kita punya tugas menggarami dunia, kita punya tugas menggarami dengan nilai-nilai Injil. Nah, itu dia penting di dalam Gaudium et Spes dikatakan seperti itu. Mungkin begitu ya, karena mungkin boleh menangkap atau boleh menjawab pertanyaan kamu, atau kamu mengerti masih sesuatu yang berbeda ya. Coba silakan. Terima kasih Pak Tur atas penjelasannya, saya sudah cukup menerima, tapi ada belum begini Pak. Mohon maaf sebelumnya saya ingin bertanya lagi. Mohon maaf sebelumnya, mungkin pertanyaan ini cukup detail. Begini, bagaimana pendapat Pastor tentang Konsili Vatikan kedua ini? Apakah memang Konsili Vatikan kedua ini murni karya Roh Kudus atau hanya karena kemauan dari hierarki gereja yang ingin mengubah tatanan gereja? Itu saya betul. Mohon maaf. Ya. Nah, itu jadi baik, itu kamu mengingatkan saya akan ada beberapa orang yang juga mengkritik hal yang sama ya, terutama golongan dari SSPX ya, Societas Santo Pius ke-10 ya. Itu dia, jadi salah satu kelompok di dalam Konsili Vatikan kedua yang kemudian menolak hasil dari Konsili Vatikan kedua dan mengatakan itu sebagai penyesatan ya. Ini dia. Ini memang salah satu kelompok yang tidak mau menerima Konsili Vatikan kedua. Itu juga ada juga yang masih di dalam Gereja Katolik juga ada satu pengertian teologis yang melihat Konsili Vatikan kedua itu semacam break ya, semacam pemutusan dari tradisi ya. Ada lagi kelompok yang lain yang melawannya adalah bahwa Konsili Vatikan kedua adalah penerusan dari tradisi. Jadi penerusan apa yang ini. Nah, saya lebih condong kepada jadi tradisi itu terjaga juga di dalam Konsili Vatikan kedua. Jadi apa yang direnungkan di dalam Konsili Vatikan kedua itu memurnikan atau katakanlah mempertajam apa yang menjadi esensi dari gereja, ya, esensi dari ajaran-ajaran gereja. Ya, jadi saya sangat setuju bahwa Konsili Vatikan kedua pastilah didorong oleh Roh Kudus, ya, bukan cuma sekedar keinginannya manusiawi saja, tapi pastilah Roh Kudus yang bekerja di sana. Jadi saya mengerti
beberapa posisi-posisi seperti itu ya di dalam internet, di website ya, di antara orang-orang ya, karena biasanya mereka mengerti sebagai break ya, sebagai semacam tradisinya terputus dan ditinggalkan sama sekali lalu baru. Nah, tidak ya, saya justru tidak melihat seperti itu. Nah, dalam konteks itu saya melihat ya Roh Kudus ya bekerja ya, bagaimana inti dari gereja ya, apa yang menjadi ajaran gereja sejak dulu ya. Kalau Anda membandingkan dengan ajaran-ajaran yang lalu, Anda akan melihat keterkaitannya. Ya, ketika gereja bicara tentang Dei Verbum, kalian melihat keterkaitannya ya. Ini bahan bagus nih ya, kalian bisa melihat ya bagaimana ajaran Konsili Vatikan kedua berhubungan dengan tradisi sebelumnya. Ya, kalau kalian melihat, kalian akan melihat, ternyata ada semacam kontinuitas ya. Kontinuitas itu yang seringkali tidak dilihat oleh para pengkritik itu. Begitu, boleh ya? Ya. Baik. Ya, baik ya. Terima kasih. Ada lagi yang lain? Satu lagi saya beri kesempatan melihat waktu kita. Oke, Simon, Metre. Baik, Pastor. Terima kasih atas kesempatannya. Pertanyaan saya seperti apa tadi yang dijelaskan oleh Pastor, bahwa ada seorang paus ketika mengeluarkan dokumen atau ajaran resmi yang tadi dijelaskan bahwa ada beberapa uskup tidak menerima. Tapi ketika dokumen itu diresmikan, maka semua uskup yang tidak menerima itu, mereka harus menerima apa yang sudah diputuskan oleh paus. Lalu jadi pertanyaan seperti ini. Tadi kan kritikan dari paus uskup lain itu karena mereka, bagi saya mungkin mereka beranggapan bahwa ajaran itu tidak sesuai. Maksudnya kendati paus punya pemahaman yang baik tentang ajarannya, tetapi yang lain tidak setuju. Apakah dengan cara demikian ketika keputusan itu diberikan, lalu semua uskup yang tidak percaya tadi mempercayai itu, apakah tidak mengurangi rasa dari nilai-nilai yang tadi sudah dijelaskan oleh Pastor tentang tugas seorang magisterium itu menjaga wahyu, terus menjaga dari kesesatan, dan tugas untuk berbuah. Apakah itu melanggar, ada nilai yang hilang di bagian situ atau tidak? Iya, tentu saja juga di dalam gereja ada yang namanya kebebasan berpendapat ya. Jadi gereja itu tidak selalu harus sepakat terus begitu ya. Di dalam konsili pun ada kebebasan berpendapat, ada kemungkinan untuk bertentangan. Ya, itu biasa, ya di dalam konteks Yesus Kristus juga ya, murid-muridnya tidak selalu paham dengan Yesus ya, begitu. Tapi kalau sudah ditetapkan ya, itu maka lalu kemudian yang lain lalu taat ya, taat. Ada ketaatan iman ilahi dan Katolik ini ya sangat penting di dalam gereja ya. Itulah yang membuat kesatuan gereja sungguh-sungguh terjaga. Nah, uskup-uskup itu menyadari bahwa mereka itu pelayan dari sabda Tuhan, pelayan dari wahyu. Jadi ketika mereka di dalam konteks perbedaan pendapat itu dan kemudian sudah ditetapkan, mereka biasanya iya ya. Dan biasanya tidak misalnya yang setuju cuma 40%, yang tidak setuju 60% lalu ditetapkan, ya biasanya tidak ya. Di dalam dogma infalibilitas paus ya, yang ditetapkan di dalam Konsili Vatikan pertama juga begitu ya. Ada juga yang banyak yang setuju, yang tidak setuju beberapa ya. Mereka ketika sudah ditetapkan ya, mereka sebenarnya pada waktu itu pulang cepat ya, saya dengar di dalam sejarah, karena ada pemberontakan, ada perang di daerah Italia bagian utara atau di daerah agak ke Jerman sana, banyak uskup-uskup di situ pulang. Lalu kemudian ditetapkan mereka tidak hadir ya, tetapi mereka tuh harus ketika sudah ditetapkan mereka menerima ya dengan hormat ya, dengan kepatuhan
ya, dan lalu kemudian oke, ya, tapi kenapa tidak menerima? Karena infalibilitas berarti ketidakdapat sesatan, ya, mereka melihat di dalam sejarah dulu, ya, sejarah awal-awal rupanya ada juga paus yang ajaran pada paus berikutnya, ya, ada seorang paus mengajar lalu kemudian pada paus yang berikutnya dinyatakan sesat itu. Jika ada kisah itu, sehingga mereka mungkin juga khawatir bahwa sejarah itu akan terulang. Nah, ketaatan akal dan budi berarti apa? Membiarkan Roh Kudus nanti bekerja agar apa yang dikatakan infalibilis itu akan sungguh-sungguh terjadi, ya, akan sungguh-sungguh terjadi, ya, akan apa ya? Paus akan dijaga dari kesesatan juga, ya, dan begitulah. Dan juga tentu Paus sangat berhati-hati juga ketika dia menetapkan satu hal, ya. Nah, 1870 kira-kira infalibilis ditentukan, lalu kemudian 19 berapa ya itu 19 ya, di mana ada dogma Maria diangkat ke surga. Ya, itu juga ditentukan oleh Paus ex cathedra, dan Paus sudah lebih dahulu, ya, meminta, ya, sebelum dia membuat sesuatu, ya, ini berbeda dari motu proprio, ya. Kalau motu proprio itu atas inisiatif sendiri, tapi dia melihat, ya, dia memberikan sebaran, ya, dia meminta pendapat bagaimana kalau ini ditentukan sebagai dogma, ya, dan itu tentu masukan-masukan banyak, dan memang pada saatnya kemudian ditetapkan. Jadi itu kira-kira, jadi ketaatan akal dan budi itu berarti bukan cuma saya punya otaknya jalan, ya, memaksa otak untuk taat, tapi juga ketaatan iman, ya, berarti apa? Membiarkan, ya, supaya Roh Kudus bekerja. Nah, itulah sebenarnya ketaatan rohani, ya, ketaatan rohani yang juga mungkin kalian perlu hayati, ya. Kadang-kadang ini tidak setuju nih, ya, disetir bagaimana tidak setuju. Tetapi kemudian ketika kita sudah menjadi rohani, menjadi ini, lalu kemudian membiarkan Roh Kudus bekerja supaya apa yang sudah ditetapkan ini terjaga baik. Itu dia, ya. Jadi justru di sana lalu kemudian magisterium nampak bukan hanya sebuah kekuasaan dari manusiawi, kekuasaan pribadi, tetapi juga kekuasaan rohani di dalam gereja. Boleh begitu, Simon, ya? Boleh, Romo. Oke, baik. Ya, saya tidak menyangka bahwa waktu kita sudah mau habis. Jadi mungkin masih ada pertanyaan-pertanyaan, kalian boleh nanti lanjutkan di dalam pertemuan berikut. Lalu kita akan akhiri dulu, ya, pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih. Ya, salam sehat, salam sejuk, ya, salam apalagi, ya, semua berkat untuk kalian, sehat dan semangat. Mari kita tutup pertemuan kita dengan tanda kemenangan. Tuhan memberkati kita dalam nama Bapa dan Putra dan Yesus. Amin. Terima kasih, Terima kasih Romo, salam sehat. Pater. Lanjut.